Seluas apapun suatu negara, sekuat apapun dan sekaya apapun negara itu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa negara tersebut tidak akan bubar. Begitu juga dengan Amerika Serikat dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang kakak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, bagi abang kakak yang lahir di tahun 80-90-an, mungkin dulu waktu itu pernah menonton TV dan sering mendengar nama-nama seperti Sarajevo, Beograd, Yugoslavia, Kosovo, pembersihan etnis, dan selainnya. Di video yang kedua ini, saya akan menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi di tahun 80 dan 90-an mengenai sebuah negara yang bernama Yugoslavia. Yugoslavia merupakan salah satu negara komunis. Negara yang berdiri setelah usai Perang Dunia Kedua ini merupakan negara komunis sekaligus kapitalis di saat yang bersamaan. Komunis karena menerapkan sistem pemerintahan satu partai dan kapitalis karena menerapkan sistem kepemilikan pribadi. Adalah Josip Broz Tito yang merupakan pahlawan nasional Yugoslavia yang dengan karismanya berhasil menyatukan negara yang terdiri dari 6 republik di bawah satu komando ini. Tito sendiri merupakan temannya Bung Karno dan juga merupakan salah satu pendiri atau penggagas gerakan non-blok. Lebih dari 22 kali Stalin mencoba membunuh Tito, namun gagal. Hal ini terjadi karena perbedaan pandangan antara Tito dan Stalin, terutama terkait ideologi komunisme. Di bawah Tito, Yugoslavia mencapai puncak kejayaan dan menjadikan negara ini menjadi negara komunis termaju di zamannya, bahkan melebihi Uni Soviet sendiri. Walaupun berhaluan komunis, tapi Tito akan melakukan segala cara demi kemajuan negara, meskipun harus melanggar prinsip-prinsip komunisme itu sendiri, seperti kepemilikan pribadi. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk negara komunisme, yang namanya harta pribadi itu tidak ada. Semua harta adalah milik bersama, rumah milik bersama, kendaraan milik bersama, apapun namanya adalah milik bersama. Misalnya teman-teman punya kendaraan, artinya kendaraan tersebut adalah kendaraan yang dipinjamkan oleh negara kepada kita untuk kemajuan dan kesejahteraan umum. Itulah dia salah satu prinsip komunisme. Adapun kunci kemajuan perekonomian Yugoslavia ini ada terletak pada 4 pilar, di antaranya: pertama, mekanisme pasar; yang kedua, desentralisasi bisnis; ketiga, kepemilikan sosial; dan yang keempat, manajemen mandiri pekerja. Mari kita bahas satu persatu. Untuk mekanisme pasar, satu-satunya negara komunis pada saat itu yang menerapkan sistem mekanisme pasar hanyalah Yugoslavia. Artinya perekonomian mereka kan di mana harga dan pasokan itu ditentukan oleh supply and demand, tidak ditentukan oleh pemerintah. Untuk yang kedua, desentralisasi bisnis, di mana perusahaan dapat mengambil keputusannya sendiri tanpa ikut campur pemerintah di dalamnya. Sedangkan yang ketiga, kepemilikan sosial, di mana karyawan dari suatu perusahaan secara otomatis memiliki saham terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Dan yang keempat, manajemen mandiri pekerja, yakni di mana para pekerja yang merupakan pemilik saham tersebut adalah juga seorang pengambil keputusan terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Contoh, apabila di perusahaan tempat mereka bekerja itu akan diadakan pemilihan supervisor atau manajer, maka karyawan-karyawan yang merasa berhak menduduki posisi itu akan melakukan pemilihan umum. Mereka akan mencalonkan diri dan nanti para pekerja-pekerja lainnya akan memilih. Nah, pada aspek yang keempat ini, yakni manajemen mandiri pekerja, mereka melakukan seperti pemilihan umum untuk menentukan siapa yang menjadi supervisor bahkan manajer. Lantas, supaya terpilih, maka dilakukanlah kampanye untuk mendapatkan suara. Dan dalam kampanye tersebut, biasanya para calon manajer atau calon supervisor akan menjanjikan sesuatu berupa kenaikan upah atau janji-janji lainnya agar mereka dapat terpilih pada pemilihan tersebut. Nah, dan ketika mereka terpilih, maka upah yang dijanjikan tadi pun akan dinaikkan. Perilaku ini terus-menerus terjadi dari era 70-an hingga 80-an dan akibatnya menyebabkan upah para pekerja naik terus melambung tinggi. Pada awalnya ini kelihatan sangat bagus, tapi yang namanya bisnis pasti ada hitung-hitungannya. Gak mungkin terus-terusan naik ya kan? Dan dananya pasti terbatas. Lalu apa yang dilakukan manajemen untuk mengantisipasi? Alih-alih menurunkan upah,
mereka malah mengambil kebijakan lain, berupa menaikkan harga jual produk. Dan inilah yang menyebabkan biaya produksi sangat tinggi hingga berpengaruh pada naiknya harga barang-barang di seluruh Yugoslavia pada saat itu. Upah yang tinggi, harga juga tinggi, itulah sebab-sebab salah satunya terjadi inflasi di suatu negara. Perusahaan memiliki dana terbatas, karena inflasi jadi banyak yang bangkrut. Untuk mencegah ekonomi menjadi lebih terpuruk, pemerintah Yugoslavia pada saat itu pun menyediakan semacam bantuan langsung tunai versinya mereka kepada warga yang bekerja, yang tidak bekerja, atau para pensiunan, dan memberikan dana ke perusahaan-perusahaan yang dikhawatirkan akan bangkrut atau bailout. Jadi perusahaan-perusahaan strategis yang mereka khawatirkan apabila perusahaan itu bangkrut, maka negara juga terimbas, maka mereka melakukan bailout. Dan untuk beberapa saat kebijakan ini efektif selama uang masih ada. Tapi yang namanya uang lama-kelamaan pasti akan berkurang. Begitu juga dengan uang pemerintah. Yugoslavia dengan kebijakan non-bloknya mendapat dukungan atau keuntungan dari kedua buah blok. Pertama dari blok timur dan yang kedua dari blok barat. Keuntungan itu berupa dana segar yang dikucurkan oleh para blok dengan maksud agar negara yang diberikan dana berada pada pihak mereka. Atau paling tidak ikut pada pihak lawannya atau netral bahasa lainnya. Taktik seperti ini sangat lumrah terjadi selama Perang Dingin. Lah kalau Perang Dinginnya berakhir gimana? Aliran dana tentu berakhir juga kan? Ya kalau Uni Soviet aja nggak ngasih duit ke Yugoslavia, lah ngapain juga Amerika pada ngasih duit? Udah kebayang kan gimana situasinya? Udah gaji tinggi, barang-barang naik, bisnis yang salah asuh, diperparah lagi nggak terima uang dari negara-negara lain, menyebabkan pemerintah nggak punya pilihan lain kecuali pinjem alias ngutang. Tapi yang namanya hutang, negara mana yang mau ngasih pinjaman ke negara lain yang mereka anggap tidak mampu melunasinya? Lantas solusinya apa? IMF. Ya, Yugoslavia pada saat itu meminjam dana dari IMF. Lalu gimana konsekuensinya kalau minjem dana dari IMF? Nah, tapi kan minjem dana di IMF itu nggak segampang meminjam dana ke negara lain. Syarat minjam uang ke IMF itu, pemerintah wajib melakukan restrukturisasi ekonomi dalam pemerintahan. Di antaranya, menghentikan segala bentuk pengeluaran yang dianggap tidak penting, seperti menghilangkan subsidi, menghilangkan BLT, dan dana-dana seperti itu yang lainnya. Dan mengizinkan perusahaan swasta untuk tidak dijalankan oleh serikat pekerja, sebagaimana poin yang keempat tadi. Walaupun rencana ini terdengar bagus, supaya suatu negara bisa bayar hutangnya, tapi harga yang harus dibayar itu sangat mahal, yakni kestabilan nasional. Anggaplah, mereka sudah dapat dana dari IMF, lantas dana tersebut mau digunakan buat apa? Terus pengetatan dan penggunaan anggarannya itu gimana teknisnya? Tentu mereka harus membuat kebijakan strategis terkait dana dari hutang ini agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk menentukan arah kebijakan inilah yang sulit ketika Pak Tito sudah meninggal. Karena krisis ini terjadi di tahun 80-an dan beliau sendiri meninggal pada tanggal 4 Mei 1980, maka kebijakan strategis ini harus ditentukan oleh 8 orang presiden. Nah, perlu teman-teman ketahui, Republik Sosialis Yugoslavia ini terdiri dari 6 republik lainnya. Yang pertama, Republik Sosialis Bosnia dan Herzegovina, Republik Sosialis Kroasia, Makedonia, Montenegro, Serbia, dan Slovenia, serta 2 daerah otonomi khusus, yaitu Sarajevo dan Vojvodina. Jadi mereka sama seperti saya katakan di video sebelumnya, Serbia dengan 3 wilayah, kalau ini ada 6. Ke-6 Republik Sosialis ini memiliki presiden sendiri, bahasa sendiri, undang-undang sendiri, Perdana Menteri sendiri, bahkan Mahkamah Agungnya juga sendiri. Nah, Tito itu ketika Tito menjadi presiden, beliau menjabat seumur hidup
Dan itu memiliki konsekuensi, yakni menggantungkan nasib sebuah negara kepada hanya satu orang saja, alih-alih kepada sebuah sistem. Jika seorang raja meninggal, atau presiden kalah pemilu, atau perdana menteri tiba-tiba sakit, akan ada mekanisme penggantian atau suksesi yang mengawal suatu negara. Itulah mengapa sangat beresiko apabila sebuah negara bergantung hanya kepada satu orang. Coba teman-teman beri komentar di bawah. Kira-kira pada saat ini negara mana yang masih menerapkan yang seperti itu? Lantas pemerintah ketika Tito meninggal membentuk Dewan Presidium yang terdiri dari 8 orang presiden. Artinya, tiap-tiap presiden memiliki kekuatan 1/8 suara. Dan untuk setiap keputusan besar memerlukan suara terbanyak. Artinya dari yang tadinya hanya butuh satu orang untuk mengambil suatu keputusan besar, kali ini tiap keputusan negara bergantung pada pemimpin masing-masing region. Dan masing-masing 8 orang ini tentunya memiliki cara pandang sendiri terhadap gimana sih mau kita apakan sih negara Yugoslavia ini. Dan juga tentunya kepentingan republiknya sendiri. Dari 8 orang presiden ini memiliki cara pandang yang beda-beda. Contoh Serbia. Serbia itu dia menginginkan sentralisasi yang lebih kuat ke pusat. Mereka ingin pemerintah pusat punya power lebih besar daripada republik region lainnya. Itu Serbia. Nah, untuk Slovenia kebalikannya. Slovenia adalah republik yang paling liberal dan menginginkan Yugoslavia pada saat itu menjadi lebih liberal juga. Sedangkan Kosovo yang merupakan salah satu wilayah otonom ingin menjadi republik sebagaimana 6 republik lainnya. Dan untuk Bosnia dan Herzegovina inginnya merdeka dari Yugoslavia. Sedangkan Kroasia, begitu juga dengan Slovenia, pada saat itu adalah republik terkaya di antara 6 republik lainnya. Dan mereka ingin kendali penuh atas perekonomiannya sendiri daripada nyumbang uang mereka ke republik yang lebih miskin. Kalau untuk Makedonia, Vojvodina, dan Montenegro ikut-ikut aja. Nah, satu lagi, ketimpangan kekayaan atau ketimpangan ekonomi terjadi sangat lebar antara wilayah utara dan selatan. Timpangan kekayaan ini terjadi antara masyarakat yang tinggal di utara dan selatan. Rata-rata orang Slovenia itu lebih kaya 8 kali lipat ketimbang rata-rata orang di Kosovo. Jadi secara ekonomi Slovenia sama dengan Singapura, sedangkan Kosovo sama dengan Papua Nugini. Nah, dari pembahasan yang sudah saya ceritakan tadi, ada 3 krisis yang menyebabkan pecahnya negara sekuat dan sebesar Yugoslavia. Pertama, krisis kepemimpinan. Yang kedua, masalah ketimpangan ekonomi dan cara pandang. Dan yang ketiga, ketegangan etnis yang meningkat. Diawali oleh pemimpin yang wafat tanggal 4 Mei 1980. Lantas dari kepemimpinan itu, karena tidak ditemukan atau tidak didapatinya pemimpin sekuat itu, dibentuklah Dewan Presidium. Nah, dari Dewan Presidium ini terjadi krisis. Karena mungkin krisisnya sudah dari dulu ya. Pas kebetulan mereka memimpin, terjadi krisis. Dan di saat terjadi krisis ini, tidak ada pemimpin yang menjadi panutan. Maka 8 orang ini, itulah yang menyebabkan perbedaan cara pandang sehingga terjadi ketegangan etnis. Tanpa adanya seorang pemimpin yang kuat dan berkarisma dan diikuti dalam masalah ekonomi, serta tidak adanya kata sepakat dalam memutuskan suatu perkara besar, kehidupan masyarakat yang tadinya aman damai mulai mengalami ketegangan. Ditambah lagi para politikus yang mengambil kesempatan untuk memenangkan suara, selalu mengangkat isu-isu sara. Akhirnya terjadilah peperangan yang berlangsung dari tahun 1991 hingga 1995. Peperangan ini terjadi akibat pertama sekali Slovenia ingin memerdekakan diri, lalu diikuti oleh Kroasia, lalu diikuti oleh Bosnia. Nah, ketika Bosnia menyatakan merdeka, Makedonia pun menyatakan merdeka. Nah, ketika Bosnia menyatakan merdeka, inilah tragedi kemanusiaan besar terjadi. Hingga
berakhirlah dengan ditandatanganinya perjanjian Dayton. Nah, pada saat itu sebenarnya Republik Yugoslavia masih ada, tapi hanya terdiri dari Bosnia Herzegovina dan Montenegro. Lantas kemudian PBB tidak menerima, lalu mereka membentuk nama baru yaitu Republik Serbia dan Montenegro. Lah, di tahun 2006 Montenegro juga memutuskan untuk merdeka. Dan di 2008 Kosovo juga mengadakan referendum untuk merdeka. Begitulah ceritanya. Itulah yang menjadi penyebab pecahnya negara besar seperti Yugoslavia. Namun di balik serangkaian referendum yang dilakukan Slovenia, Kroasia, dan Bosnia Herzegovina itu terdapat tragedi kemanusiaan yang amat memilukan yang akan saya ceritakan di video selanjutnya. Demikianlah, semoga kita dapat mengambil pembelajaran dari kisah yang sudah saya ceritakan tadi. Di antaranya, hendaklah kita mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita lihat tadi, Slovenia pengennya negara itu lebih liberal, Serbia pengennya negara itu lebih terpusat, Bosnia pengen merdeka, Kosovo pengen menjadi republik pula. Nah, jadi masing-masing mereka mementingkan kepentingannya sendiri, kelompok-kelompoknya sendiri di atas kepentingan nasional. Itu yang menjadi salah satu penyebab. Makanya hendaklah kita, apapun agama kita, golongan kita, suku, ras kita, hendaknya kita selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, cukup segitu dulu video kita kali ini, cerita-cerita kali ini. Mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.